Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Karena chapter terbaru manga Jujutsu Kaisen yaitu chapter 162 libur minggu ini, di video kali ini Abdikos akan membahas halaman tambahan dari volume 17 manga Jujutsu Kaisen. Yap, volume 17 manga Jujutsu Kaisen telah keluar. Volume ini sendiri berisi Jujutsu Kaisen chapter 143 sampai 152 alias chapter sebelum hiatus lama. Cover chapter berisi gambar Naoya Zenin. Isi chapter menceritakan persiapan cooling game seperti pertemuan dengan Master Tengen, penjelasan seluk-beluk cooling game, dan pembantaian klan Zenin oleh Maki. Namun yang Abdikos bahas tentu saja bukan isi chapternya, tapi halaman tambahan di volume ke-17 ini, dimana sama seperti volume-volume sebelumnya, ada beberapa halaman tambahan yang menyertai volume ke-17. Berikut info menarik di halaman tambahan volume 17 Jujutsu Kaisen. Yuk langsung aja kita check it bro. Halaman tambahan pertama ada sosok Gojo yang berpose di depan bangunan yang kemungkinan adalah tempat Maki membawa Mai yang tewas setelah insiden pembantaian keluarga Zenin. Gambar ini adalah lanjutan dari gambar pembuka volume 4. Dengan munculnya Gojo, maka keempat tokoh utama Jujutsu Kaisen sudah muncul semua di halaman pembuka volume Jujutsu Kaisen. Yuji di volume 1 dan 14, Megumi di volume 2 dan 15, Nobara di volume 3 dan 16, lalu sekarang Gojo muncul di volume 4 dan 17. Halaman berikutnya menunjukkan sosok berambut landak dengan tulisan Jepang Fushiguro. Meski rambutnya tidak ditambahkan hitam, tapi sosok ini kemungkinan besar adalah Rahmat Fushiguro. Halaman ketiga adalah yang paling menarik karena di sini ditunjukkan lebih detail mengenai silsilah keluarga Zenin. Kita mulai dari atas dulu. Di sini tidak ditunjukkan wajah, tapi ditunjukkan tulisan Jepang yang berarti kepala klan Zenin ke-23, di mana kepala klan Zenin ke-23 melahirkan anak pertama yang nantinya akan menjadi kepala klan Zenin ke-25, di mana kepala klan Zenin ke-25 punya dua anak. Yang pertama adalah Shinichi Zenin yang punya jurus tinju hujan meteor, dan yang kedua adalah Toji Zenin yang terkena batasan surgawi. Ini cukup menjelaskan kenapa teknik kutukan Shinichi Zenin berfokus pada taijutsu, kemungkinan karena Shinichi adalah versi Toji yang punya teknik kutukan. Toji Zenin kemudian menikah dengan istri pertamanya yaitu Ibu Megumi yang juga seorang Zenin, lalu melahirkan anak laki-laki bernama Megumi Zenin sebelum akhirnya istri Toji meninggal dan Toji meninggalkan klan Zenin. Yap, Megumi sebenarnya adalah cucu dari kepala klan Zenin ke-25. Anak kedua dari kepala klan Zenin ke-23 adalah Naobito Zenin, yang mana Naobito Zenin menjadi kepala klan Zenin ke-26 menggantikan kakaknya. Naobito punya beberapa anak laki-laki yang di sini dituliskan Ippai dan tidak disebutkan secara spesifik berapa jumlahnya. Namun anak laki-laki Naobito yang paling terkenal adalah Naoya Zenin, calon kepala klan Zenin ke-27 sebelum jabatannya diambil alih Megumi, dan anak terakhir dari kepala klan Zenin ke-23 adalah Ogi Zenin, ayah dari Maki Zenin dan Mai Zenin. Tidak seperti kakaknya, dia gagal menjadi pemimpin klan Zenin ke-26 karena punya dua anak yang lemah. Bahkan setelah kematian Naobito, dia gagal menjadi kepala klan Zenin ke-27 karena lebih lemah dari anak kakaknya yaitu Naoya Zenin. Dari silsilah keluarga ini kita menemukan beberapa hal menarik. Yang pertama, Megumi sebenarnya adalah keponakan dari Maki dan Mai. Alasan Maki dan Mai sebelumnya tidak begitu mengenali Megumi adalah karena Maki dan Mai tidak pernah bertemu ayah Megumi yaitu Toji Zenin. Pertemuan pertama Maki dengan Toji adalah setelah dia dibangkitkan kembali dengan teknik Edo Tensei Ogami. Kedua, kepala klan Zenin diturunkan oleh satu keluarga Zenin khusus atau sebut saja keluarga bangsawan Zenin, yang mana silsilah keluarganya bisa teman-teman lihat di sini. Sementara keluarga Zenin yang bukan bangsawan seperti Ranta Zenin, Chojuro Zenin, dan Nobuaki Zenin hanya menjadi bagian dari klan Zenin tapi tidak bisa menjadi kepala klan. Ketiga, meski Naoya digadang-gadang sebagai pemimpin klan Zenin ke-27 karena kecerdasan dan teknik kutukannya yang sangat spesial, tapi sebenarnya Naoya mendapat predikat tersebut karena dia tidak punya saingan layak di klan Zenin. Yap, Maki dan Mai terkena kutukan anak kembar. Saudara-saudara Naoya terlahir lebih lemah darinya. Kemudian Toji yang lebih kuat darinya memilih meninggalkan klan Zenin. Satu-satunya saingan Naoya di klan Zenin adalah Shinichi Zenin, namun sayang Shinichi tidak lebih kuat darinya. Jadi potensi Naoya menjadi kepala klan Zenin ke-27 sangat besar sebelum akhirnya muncul Megumi sang pengguna teknik 10 bayangan, yang mana teknik ini pernah membuat klan Zenin seimbang dengan klan Gojo di zaman Edo, sehingga teknik 10 bayangan lebih spesial daripada teknik FPS Naoya.
Berikutnya kita masuk halaman keempat, ada gambar Bedes dari Jinichi Zenin, kakak dari Toji Zenin. Di gambar kelima ada Ranta Zenin, sang pengguna teknik mata dari klan Zenin. Di halaman keenam ada jajak pendapat alias review dari Kukuru Unit tentang anggota The Hei. Buat yang lupa, The Hei adalah organisasi di klan Zenin yang berisi penyihir semi grade 1 ke atas, sementara Kukuru Unit adalah pasukan elit di keluarga Zenin yang tidak punya teknik kutukan, sehingga mereka fokus untuk belajar ilmu taijutsu dan kenjutsu. Maki Zenin dulunya termasuk anggota Kukuru Unit, Toji mungkin juga sama. Dan berikut review dari Kukuru Unit untuk anggota The Hei, dimulai dari Naobito Zenin yang mendapat rating 3,7 bintang. Beberapa komentar dari Kukuru Unit tentang Naobito adalah: pertama, dia tidak menunjukkan minat pada kita, tapi perasaan jarak seperti ini sebenarnya sempurna. Kedua, dia tidak pernah berbicara padaku ketika dia sadar. Ketiga, aku membelikannya sake sebagai souvenir untuk membuatnya menyukaiku. Dia relatif senang tentang itu, tapi dia masih tidak mengingatku. Jika melihat review dari Kukuru Unit, sepertinya Naobito memang terkenal pemabuk, tapi dia dihormati oleh bawahannya meski Naobito tidak begitu peduli dengan penghormatan tersebut. Berikutnya Ogi Zenin yang mendapat rating 1 bintang dari Kukuru Unit. Berikut komentar para Kukuru Unit tentang Ogi Zenin. Pertama, selalu sedikit marah. Kedua, aku tiba-tiba ditugaskan untuk mengosongkan gudang perkakas terkutuk. Aku benci itu. Kemungkinan ini saat Ogi tahu kalau Maki akan kembali ke klan Zenin untuk mencari senjata di gudang klan. Ketiga, istrinya sangat menakutkan. Yap, menurut Kukuru Unit, keluarga Ogi Zenin adalah pribadi yang temperamental. Ini wajar karena keluarga ini dibebani anak kembar yang sangat tidak menguntungkan. Berikutnya Jinichi Zenin yang mendapat rating 4,8 bintang dari Kukuru Unit, rating yang hampir sempurna. Dan berikut komentar para Kukuru Unit tentang sosok Jinichi Zenin. Pertama, dia terlihat tidak ramah sehingga orang sering salah paham tentangnya, tapi dia tidak pernah marah tanpa alasan dan dia pendengar yang baik. Hanya aku yang mengerti kebaikan Jinichi-san. Kedua, semangka yang kita dapatkan tempo hari sebenarnya adalah hadiah dari Jinichi-san. Hanya aku yang mengerti kebaikan Jinichi-san. Ketiga, secara kebetulan aku melakukan latihan fisik bersama Jinichi-san. Dia memuji paha depanku sangat besar. Akulah satu-satunya yang mengerti kebaikan Jinichi-san. Yap, jika melihat komentar dari Kukuru Unit, sepertinya Jinichi adalah sosok yang baik ke tiap-tiap anggota Kukuru Unit. Entah ini memang sifat asli Jinichi atau hanya Kukuru Unit yang salah mempersepsikan Jinichi. Karena seperti yang kita tahu, saat berhadapan dengan Naoya, Jinichi tidak terlihat ramah sama sekali. Sebelum melanjutkan review Kukuru Unit tentang anggota The Hei, ada info halaman tentang arena yang muncul di chapter ke-151 sebenarnya dibuat oleh Chojuro Zenin. Dia membuatnya sebagai tempat latihan para penyihir Jujutsu. Halaman berikutnya melanjutkan review dari Kukuru Unit. Kali ini Ranta Zenin yang mendapatkan skor sempurna, yaitu 5 bintang. Berikut komentar mereka tentang Ranta Zenin. Pertama, dia menggunakan kehormatan bahkan ketika dia berbicara kepada kita. Kedua, dia membersihkan dojo lebih awal dari kita. Ketiga, saya ingin dia makan daging sampai dia kenyang. Yap, Ranta Zenin benar-benar sosok yang baik di mata para skuad Kukuru. Dia berbicara dengan penuh kehormatan, bahkan lebih rajin dari para Kukuru skuad yang notabene adalah bawahannya. Berikutnya ada Zenin Chojuro yang mendapat rating 3,1 bintang dari para Kukuru Unit. Berikut komentar dari mereka tentang Chojuro Zenin. Pertama, dia sudah menjadi kakek sejak saya masih kecil. Saya tidak pernah melihatnya berbicara. Kedua, berapa umurnya? Ketiga, serius, berapa umurnya? Yap, sepertinya Chojuro Zenin sangat misterius di kalangan Kukuru Squad. Ini kemungkinan karena dia sudah sangat tua atau mungkin berada di zaman ayah Naobito. Jadi untuk kalangan Kukuru Squad yang berusia muda, Chojuro sudah dianggap babuyut. Review terakhir diberikan pada pemimpin The Hei, yaitu Naoya Zenin. Dia mendapat rating 0 bintang alias sangat jelek dari Kukuru Unit. Meski diberikan halaman khusus segede gaban, tapi komentar para Kukuru Unit tentang Naoya Zenin sangat simpel. Pertama sampah, kedua kotoran, ketiga sampah kotoran. Entah kenapa Naoya begitu dibenci oleh Kukuru Squad. Kemungkinan karena sikapnya yang selalu kepedean, karena sejak kecil sudah dipuji-puji sebagai calon kepala klan Zenin ke-27. Halaman ditutup dengan kepala sekolah Gaku Ganji yang sedang divaksin. Kalian gimana teman-teman? Sudah divaksin? Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam.